Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Fitri Artanti. Saya dari kelas 2B PBSI Universitas Tidar Magelang. NBM saya 19103011108. Di sini saya akan mempraktikkan sebagai pengajar di sebuah kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat dan dalam perlindungan Allah SWT. Kali ini Ibu akan memberikan materi tentang resensi buku. Ada yang tahu pengertian dari resensi buku itu sendiri? Ya, pengertian dari resensi buku itu sendiri yaitu suatu penilaian terhadap sebuah karya. Karya di sini, yang dimaksud karya di sini yaitu karya buku seperti buku cerpen, buku novel, buku puisi, buku ilmu pengetahuan, dan buku lain sebagainya. Penulisan resensi terdiri dari kelebihan, kekurangan, dan informasi yang diperoleh dari buku itu sendiri, dan kemudian diceritakan kembali kepada masyarakat atau orang lain. Unsur-unsur resensi itu sendiri ada 4, yaitu judul, menyusun data buku, isi resensi buku, dan penutup resensi buku. Yang pertama yaitu judul. Judul semestinya harus bersambungan dengan isi resensi buku. Jadi, judul yang menarik akan menarik minat pembacanya itu tersebut. Jadi di sini judul juga harus menarik supaya pembaca minat untuk membaca buku tersebut. Yang kedua yaitu menyusun data buku. Menyusun data buku terdiri dari 6 bagian, yaitu judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit beserta cetakannya, dimensi buku, dan harga buku. Judul buku, yang kedua yaitu pengarang. Pengarang, siapakah pengarang? Pengarang yaitu orang yang menulis buku itu sendiri. Yang ketiga yaitu penerbit. Yang keempat yaitu tahun terbit beserta cetakannya. Yang kelima yaitu dimensi buku. Dimensi buku yaitu ukuran buku, tinggi buku, lebar buku, dan tebal halaman buku. Yang keenam yaitu harga buku. Jadi, keenam bagian ini biasanya sudah tergabung atau menjadi satu di awal halaman. Isi resensi buku bagian ini berisikan mengenai sinopsis, ulasan singkat buku dengan kutipan singkat, keunggulan dan kelemahan buku, serta rumusan kerangka buku dan bahasa yang digunakan untuk penulisan buku tersebut. Jadi buat kalian yang ingin meresensi buku, seharusnya kalian membaca isi keseluruhan buku tersebut supaya mempermudah kalian dalam meresensi buku tersebut. Yang keempat yaitu penutup resensi buku. Penutup resensi buku ini, penutup biasanya berisi tentang kepada siapa buku tersebut ditujukan, alasan mengapa buku tersebut dibuat, dan sebagainya. Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis resensi. Jenis-jenis resensi di sini Ibu akan menjelaskan 3 jenis resensi. Yang pertama yaitu informatif. Informatif yaitu resensi yang disampaikan secara singkat dan umum mengenai isi buku. Yang kedua yaitu deskriptif. Deskriptif di sini yaitu resensi yang disampaikan secara detail pada setiap bagian atau babnya. Jadi deskriptif di sini menceritakan setiap babnya itu. Di buku novel kan ada beberapa bab lah, di situ kita harus tahu tentang bab pertama itu menjelaskan tentang apa, bab kedua menjelaskan tentang apa, dan seterusnya. Dan yang ketiga yaitu kritis. Kritis di sini yaitu meresensi buku secara detail dengan menggunakan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Isi resensi biasanya objektif dan kritis mengenai isi buku. Dan yang keempat, tujuan resensi. Apa sih tujuan resensi menurut kalian? Ya, di sini benar sekali. Yang pertama, mengetahui kelebihan dan kekurangan buku yang diresensi. Dengan meresensi buku, kita akan mengetahui buku
tersebut kekurangannya apa, kelebihannya apa, seperti itu. Dan yang kedua, memberikan gambaran kepada masyarakat pada penilaian umum dari sebuah karya secara ringkas. Setelah kita membaca buku atau meresensi buku, diharapkan kita dapat memberi gambaran kepada orang lain tentang buku yang telah kita baca. Bagaimana, apa sih buku yang telah kita baca? Tentang apa buku tersebut, menceritakan tentang apa, tokoh utamanya siapa, dan ide pokoknya itu apa. Kita harus tahu tentang itu semua. Dan yang ketiga, memberikan masukan kepada penulis berupa kritik dan saran terhadap isi, substansi, cara penulisan buku. Ketika kita memberikan masukan kepada penulis, kita harus membaca buku dari awal sampai akhir terlebih dahulu supaya kita mengetahui isi yang kita baca dan maksud dalam buku tersebut, sehingga kita dapat memberikan masukan seperti kritik dan saran untuk penulis. Yang selanjutnya yaitu mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan. Kita dapat mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan. Kita dapat mencarinya atau membacanya di bagian terakhir halaman. Biasanya penulis akan memberikan alasan mengapa buku ini diterbitkan, latar belakang buku tersebut diterbitkan, atau untuk siapa buku tersebut diterbitkan. Yang terakhir yaitu menguji kualitas buku dan membandingkan terhadap karya lainnya. Setelah kita membaca buku, kita diharapkan untuk dapat membandingkan antara buku yang satu dan buku yang telah kita baca. Apa sih perbandingannya, bagaimana buku tersebut. Yang terakhir yaitu manfaat resensi buku. Manfaat resensi buku yang pertama yaitu bahan pertimbangan. Bahan pertimbangan di sini memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya dan mempengaruhi mereka atas karya tersebut. Jadi, mempengaruhi mereka atas karya tersebut, mempengaruhi pembaca untuk membaca karya tersebut. Yang kedua yaitu sarana promosi buku. Setelah kita meresensi buku, ya biasanya resensi buku di sini resensi buku baru yang belum pernah diresensi. Jadi, setiap buku baru, kalau kita meresensi buku baru, kita akan membantu penjualan buku tersebut dan juga sebagai bahan promosi. Yang ketiga yaitu pengembangan kreativitas. Dengan kita banyak menulis buku, kita akan menjadi lebih kreatif dalam penulisannya. Dengan kita meresensi buku, itu juga akan menambah daya kreativitas kita untuk menulis buku. Yang terakhir yaitu nilai ekonomis. Dengan kita meresensi buku, kita juga dapat menjual resensi buku tersebut, atau ya seperti semacam itu. Ada yang perlu ditanyakan? Atau ada yang belum jelas? Silahkan bertanya. Baik, kalau tidak ada, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.